Oke, ini soal nomor 31-nya ya guys ya. Oke, kita lanjut. Seseorang melihat sebuah benda yang terletak suatu tempat dengan jelas. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan lensa mata ya, berarti di suatu tempat dengan jelas. Tiba-tiba ia meletakkan lensa cembung tepat di depan matanya sehingga benda itu terlihat kabur olehnya. Mengapa? Oke, berarti di depan lensa cembung. Ingat, berarti ini ada hubungannya sama kayak tadi untuk soal nomor 28 ya. Untuk soal sebelumnya nomor 28. Oke, seperti ini ya untuk nomor 28-nya ya. Ini kita ganti nomor 31. Nah, berat di mana? Kan kalau namanya lensa cembung itu adalah memajukan bayangan gitu ya. Kalau misalnya lensa cembung itu adalah memundurkan bayangan yang ada. Oke, berarti di sini udah jelas banget lah ya, gampang ya. Bayangan kan karena berhubung di awalnya jelas. Di sini kita tidak bilang bahwa tidak bilang bahwa ini mungkin rabun apa. Yang penting ini dalam keadaan normal. Maka kita bisa bilang bahwa kalau misalnya kelihatan jelas, terlihat jelas berarti apa? Benda atau bayangannya jatuh pas di retina ya. Bayangan jatuh tepat di retina. Tuh. Nah, terus kabur. Kenapa pakai lensa cembung? Karena lensa cembung itu adalah memajukan sesuatu yang harusnya tidak gitu ya. Oke. Jadi kayak misalnya mungkin kayak cacat mata di belakang dimajuin jadi depan, jadi pas gitu. Jadi bayangan bergeser ke belakang salah. Bayangan ke belakang salah ya udah pasti salah ya. Terus yang bayangan tetap berada di retina dan tegak, salah. Enggak pas di retina lagi ya, tapi ada di harusnya maju gitu ya. Berarti kemungkinan besar bergeser ke depan. Cuman jawabannya apa? Nah, di mana kalau kita lensa mata biasa itu tetap terbalik ya. Jadi sebenarnya tetap terbalik ya. Makanya kenapa kita bisa melihat kiri jadi kanan jadi kiri gitu ya. Soalnya kalau misalnya benar-benar nggak terbalik ya kita nggak bisa membedakan mana kiri mana kanan. Jadi jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 31 ya. Pembahasannya mirip seperti nomor sebelumnya ya, nomor 28 ya. Jadi mungkin tinggal cek lagi untuk nomor 28-nya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 32. Oke, ini soal nomor 32. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 dari kecepatan cahaya ya. Berarti dari soal untuk nomor 32 ini kita tahu bahwa V-nya sama dengan 0,6 C gitu ya. Nah, V-nya 0,6 C dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangun di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Berarti R awalnya 1 meter. Kenapa saya bisa bilang R awal? Karena pasti dalam kasus kurang lebih untuk ini relativitas ya. Pasti biasanya nanya tentang akhirnya gimana sih, panjang yang kita lihat kayak gimana sih kalau kita bergerak dengan sekian kali kecepatan cahaya gitu. Karena kalau misalnya kalian mungkin kalau di kehidupan nyata mungkin karena nggak terlalu cepet kayaknya ya, nggak terlalu cepet. Terus juga paling kecepatan yang kita bisa tempuh kalau misalnya nggak pakai MotoGP seberapa sih? Itu kalau misalnya cepat banget itu benda yang harusnya panjang bisa kelihatan pendek gitu ya, kurang lebih seperti itu kasusnya. Nah, bangun di atas itu dilihat orang dari diam bumi berupa elif dengan setengah sumbu pendek berapa. Nah, untuk R-nya, berarti ditanya adalah kalau yang diam kayak gimana? Berarti kebalik nih yang diketahuinya ya, R0-nya yang ditanya, sedangkan untuk yang R yang di sini adalah R yang dilihat oleh orang yang bergerak. Oke, sebenarnya karena berhubung ini adalah satu dimensi panjang gitu ya. Ya, kalau yang panjang itu adalah rumusnya L sama dengan L0 dikalikan dengan gamma, di mana rumus gamma itu adalah akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat gitu ya.
Itu untuk adalah rumus gamanya. Jadi berbanding terbalik lah ibaratkan. Jadi kayak misalnya gini, rumus ini tuh sebenarnya bisa didapat dari kayak hubungannya sebanding atau berbanding terbalik dengan si gamanya. Kalau berbanding terbalik ya berarti misalkan misalnya A sama dengan A0 per gamma, sehingga A nya sama dengan A0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, berarti di sini kita bisa dapat rumus L sama dengan L0 dikali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, dengan L-nya itu adalah radiusnya 1, ya kan? Nah, karena radius 1 itu ya ibaratkan kayak gini nih, gini doang. Yang namanya radius itu kan berarti kan setengah sumbu gitu ya, 1 meter nih. Nah, sekarang kalau misalkan untuk yang diem di bumi, kira-kira berapa sih? Apakah elips gitu? Dan kita tahu bahwa kalau misalnya ya, jadi untuk kasusnya itu seperti ini kurang lebih. Misalkan nih, kita punya benda berbentuk lingkaran, tapi ini ketika bendanya diam. Maksudnya bendanya diam, kita ngelihatnya diam, alias V-nya 0. Sedangkan ketika kalau kita bergerak dengan 0,6 C, maka dia bukannya bulat begini. Tapi kalau kita ngelihatnya dari sini ya, kita ngelihatnya bergeraknya begini ya, karena tergantung arah geraknya juga. Kalau misalnya arahnya geraknya ke sana, maka yang mepet akan sini, akan yang itu ya kurang lebih. Jadi kalau arahnya ke sini berarti yang akan berkurang ukurannya adalah cuma yang dilihat sama dia doang. Nah, ketika harusnya dia bulat seperti itu, maka dia akan mepet. Nah, jadi radiusnya berkurang. Makanya bukan lingkaran lagi sebenarnya, jadi elips. Kalau kecepatannya makin kencang lagi, ya berarti jadi mepet begini nih, bentuknya kurang lebih. Gitu. Jadi rentan jauhnya beda. Nah, tapi misalkan kalau dilihat dari sebenarnya untuk kalau misalnya dari bawah ke atas ya tetap sama. Kalau dari bawah ke atas, misalnya ke atas gerak bendanya, gerak orang yang bergerak dari bawah ke atas, maka yang akan berpengaruh tuh yang di bagian sininya. Ya dengan cara ya pasti mepetnya kurang lebih seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya ini tinggal saya kopas kan, terus tinggal saya rotate ke 90 derajat kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk yang V-nya 0, ini V-nya sama dengan 0,6 C, V-nya sama dengan 0,9 C. Nah, jadi ketika setelah dilihat orang itu bentuknya lingkaran yang bergerak dengan V sama dengan 0,6 C, berarti ini setelah mepet, berarti kemungkinan sebelumnya nggak mepet, alias begini kurang lebih gambarnya, bentuknya elips. Nah, tapi ditanya adalah dari sini ke sininya tuh berapa aja gitu ya, berapa sih kalau berdasarkan orang yang diam, itulah yang ditanya. Berarti R0 dikali akar. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat itu untuk yang ini sebenarnya bisa kita cepatin ya nanti ya. Oke, 1 dikurang 0,6 kuadrat per 0,6 C kuadrat ya. Per C kuadrat. Nah, berarti 1 sama dengan R0 dikali akar 1 kurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Berarti 1 sama dengan R0 dikalikan akar 1 kurang 0,36, 0,64. Berarti 1 sama dengan R0 dikali 0,8. Gitu ya. Berarti R0-nya sama dengan 1 per 0,8. Atau kita bisa bilang R0-nya 10 per 8. Atau R0-nya sama dengan 1,25 meter. Ternyata jawabannya adalah kurang lebih seperti ini. Jawabannya C. Nah, tadi saya bilang mau ada cara cepatnya. Ada cara cepatnya tuh di sini nih. Sebenarnya kalian untuk 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang namanya Pythagoras sebenarnya. Ya. Biasanya ada dan biasanya yang dipakai tuh biasanya 0,6 ya kan, hasilnya 0,8. Nah, jadi satunya itu sebenarnya di sini. Ya.
Jadi lebih tepatnya di bagian sininya ya, di bagian sininya nih. Atau ya atasnya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di sini nih satu, ya, ini satu. Kemudian di sini adalah V kuadrat, V per C gitu ya, berarti V per C. Maka di sini hasilnya adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, ya kan? Nah, berarti sebenarnya kita tinggal bisa bilang bahwa kalau misalnya di sini aja V per C-nya adalah V per C-nya, kalau kita lihat nih soal ternyata di sini 0,6 ya. Kan V per C-nya adalah V per C sama dengan 0,6 C per C, berarti sama dengan 0,6. Berarti di sini nih 0,6 nih. Nah, 0,6. Berarti di sini 1. Berarti di sini bisa tebak dong jawabannya berapa? 0,8. Gimana? Pitagoras aja. Atau pakai triple Pitagoras kalau memang udah hafal. Karena di sini kan mungkin kalau emang nggak ribet, biar nggak ribet ya, mungkin kalian kali 10 aja dulu nih. Jadinya di sini 6. 6. Ini jadi 8. Jadi ini jadi 10. Berarti otomatis di sini harusnya 8 kan? Karena 6, 8, 10. Dengan standar perbandingan Pitagoras 3, 4, 5. Ya. Berarti kalau 3 aja 6, 5 aja 10, berarti 4, 8. Tapi ingat, 8 ini adalah udah kita modifikasi alias udah kita kali 10. Berarti sebelum kita kali 10 ya dibagi 10 jadi 0,8. Ternyata bener nggak jawabannya 0,8? Gitu. Jadi sebenarnya ini Pitagoras aja sebenarnya. Tekniknya itu Pitagoras. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya ganti angkanya jadi 0,8 di sini, berarti di sini 0,8, ini 1, otomatis fix 0,6. Dan gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 33. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 33-nya. Relasi ketidakpastian Heisenberg bermakna bahwa jawabannya adalah yang B. Ya. Apa bedanya A sama B? Kalau misalnya yang A itu definisinya ya cuman umum, ya. Posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur secara pasti. Secara pastinya masih dengan pasti itu masih kurang jelas. Secara apa sih gitu ya? Apakah diukurnya mungkin aja nggak bersamaan? Kita nggak tahu. Nah, makanya di sini untuk ada namanya secara simultan. Secara simultan itu artinya secara bersamaan. Nah, jadi untuk teorinya kalian mungkin kalau di sekolah ya nggak tahu juga ya, coba. Atau mungkin nggak tahu ya dibahas apa enggak. Nah, cuman teorinya seperti ini. Jadi ketidakpastian Heisenberg itu menyatakan bahwa hampir atau tidak mungkin. Nah, jadi bukan selalu pasti probabilitasnya 0 ya, tapi mendekati 0. Jadi kalau kita bisa bilang ini bicara probabilitas suatu kejadian itu adalah mendekati 0. Tapi belum tentu 0 ya. Hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Contoh. Nah, yang di sini yang dibahas adalah posisi dan momentum untuk si Heisenberg yang terkenal ya. Posisi dan momentum. Jadi untuk menentukan posisi dari suatu partikel, contohnya elektron, itu nggak bisa secara pasti, ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk posisinya kita bisa dapat pasti, maka momentumnya itu ketukar, jadi nggak pasti, gitu ya. Jadi posisi dan momentum ini kayak berkebalikan menurut ketidakpastian Heisenberg ya. Jadi kayak misalnya posisinya kita hitung, jadi nih kita menghitung jadi menentukan posisi dari suatu elektron misalkan dari suatu subkulit atom. Nah, kalau kita mau tahu posisinya ada di mana, itu kan pakai alat khusus tersendiri ya. Tapi di saat itu juga kalau kita bisa nentuin posisinya tetap, maka momentum suatu partikelnya itu di situ nggak tetap. Tapi kalau misalnya momentumnya kita tetepin, posisinya juga kita nggak tahu ada di mana, gitu loh. Jadi kayak saling, yang ini pasti, yang ini enggak. Jadi kayak yang satu iya, yang satu enggak. Yang satu lagi kalau misalnya di sini iya, di sini enggak, gitu. Nah, jadi kurang lebih. Nah, untuk partikel yang ini kita bisa bilang bahwa ini kita bisa bilang cahaya ya, karena cahaya itu bisa termasuk partikel juga ya, partikel gelombang. Nah,
Berarti misalkan nih, kalau kalian punya bola yang ukurannya gede gitu ya. Nah, misal kita tahu posisi benda yang bukan gimana ya? Kita kalau melihat suatu benda itu alasannya cuma satu, karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak tahu bendanya ada di mana. Karena benda itu dapat terlihat karena dia memantulkan cahaya. Jadi misalkan cahaya mataharinya dari sini, gitu ya, terus menyinari. Nah, sehingga kalau di sini menyinari maka akan memantul gitu ya. Set, kurang lebih seperti inilah. Set, seperti itu mantul. Tapi di mana ya partikel cahayanya sama bendanya itu lebih ke partikel cahaya yang saya bilang adalah partikel cahaya ya, bukan cahayanya, bukan mataharinya, tapi saya bilang partikel cahayanya. Di mana partikel cahaya di sini dibandingin sama benda yang dipantulin itu gedenya minta beda jauh banget ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kasusnya kalau kita ganti seperti ini ya, karena kayak gini kan kelihatan akhirnya ya, kalau karena dipantulkan akhirnya kelihatan. Bagaimana kalau misalnya kita ganti dengan yang lebih kecil lagi? Misalnya kita ganti dengan sesuatu mungkin virus atau bakteri atau ya gitu ya, kurang lebih. Kita lebih kecil lagi. Kira-kira, nah di sini masih terhitung misalnya, oke, cahaya matahari tak. Nah, dengan partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan si virus atau si bakteri, masih bisa nih dipantulkan, masih bisa kelihatan posisinya ada di mana ya. Nah, makanya ini biasanya pakainya mikroskop ya, mikroskop cahaya gitu ya. Nah, jadi untuk memfokuskan suatu cahayanya, jadi kita nggak namanya bendanya kecil gitu kan. Nah, di situ udah jelas banget kan posisi, misalnya ada bakteri di mana, kan jelas ya. Oke, ini bakteri atau virus ya kita bisa bilang ya. Ini bola basket ya, bola besar. Kemudian kita ganti dengan yang namanya bakteri atau virus ya, atau bakteri saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya bakterinya saya ganti dengan elektron ya, dengan suatu elektron. Nah, di mana ketika kalau kita misalkan set gitu, ternyata kita tahu bahwa kalau tadi yang di pertama di sini ukuran bola lebih besar daripada ukuran partikel cahaya ya. Oke, ini juga sama, ukuran bakteri itu lebih besar daripada ukuran partikel cahayanya. Nah, sedangkan kalau untuk yang kasus yang ketiga ini, ukuran elektron itu lebih kecil daripada ukuran partikel cahaya. Gitu ya, partikel cahaya. Nah, sehingga berhubung karena lebih kecil ukuran elektronnya dan ukuran partikel cahaya yang lebih gede, maka nggak bisa kelihatan. Sehinggalah makanya diganti gitu ya. Diganti dengan sinarnya diganti. Misalkan dengan sinar alfa atau sinar gamma gitu ya, sinar X ya, sinar X. Misalnya sinar X itu memancarkan cahaya sama set. Nah, bisa kelihatan ya. Di sini kita bisa bilang ukuran elektron ya lebih besar daripada ukuran partikel sinar X. Cuman permasalahannya adalah kan kalau misalnya ini kita lihat nggak bergerak, ini pun juga nggak bergerak, but different. Ketika kalau misalnya ini si elektron ini ditembakkan oleh suatu sinar X, maka si elektron akan bergerak. Elektron akan bergerak. Berarti
kita bisa ngelihat, kita bisa tahu ada elektron. Tapi pernyataannya adalah kita tahu nggak elektronnya ada di mana. Nah, kayak gitu. Jadi dengan momentum itu pasti punya kecepatan masing-masing kan. Nah, ternyata bisa nih kita kita bisa melihat elektron atau kita bisa mengetahui adakah elektron dengan cara yaitu menggunakan sinar yang lebih kecil ukurannya. Nah, menggunakan yang lebih kecil, tapi efeknya adalah elektronnya karena bergerak ya kita nggak tahu jadinya posisinya ada di mana. Jadi karena tumbukan gitu ya, karena tumbukan. Kalau yang di atas ini, kalau yang di bagian atas ini, itu dia tidak bertumbukan. Ya, jadi karena tidak bertumbukan, makanya posisinya kelihatan jelas, gitu ya. Elektron akan bergerak karena ada tumbukan. Nah, karena ada tumbukan pasti ada hubungan dengan yang namanya momentum. Berarti momentum ini karena berhubung momentumnya berubah, maka elektronnya bergerak. Berarti dengan posisi yang dengan ini momentum sama posisi ini nggak bisa barengan, gitu loh. Jadi sama kayak misalnya bola. Ketika ketika nabrak, kita bisa tahu nggak langsung posisinya bakal tetap apa berubah? Kan nggak bisa juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman kalau yang gede mungkin nggak begitu ya. Cuman kalau khusus untuk kasus yang seperti ini ya begini, ala kadarnya. Elektronnya bergerak karena ditumbuk sama sinar X, sehingga kenapa bergerak? Karena ada tumbukan. Nah, tumbukan ini akibat apa? Adanya momentum, gitu ya. Ada hubungannya dengan momentum. Sehingga posisi dalam momentum itu nggak bisa sekaligus dihitung gitu. Mungkin bakal bisa dihitungnya ya setelah pas terjadi tumbukan. Kayak misalnya nih, benda ketika pas terjadi tumbukan ya mungkin kalau misalnya terjadi tumbukan kan emang kita bisa lihat ya posisinya karena bendanya emang benar-benar jelas, masih jelas. Tapi kalau kayak elektron kita udah kita nggak tahu posisinya di mana. Terus kita tembak, kita pengen tahu nih posisinya ada di mana, tapi giliran pas ditembak malah gerak, gitu. Ya nggak tahu dong jadi posisinya ada di mana yang pastinya kayak gitu. Makanya dibilang ketidakpastian ya. Oke, kita lanjut ya langsung ke nomor 34. Dan kalau untuk 33, kalau misalnya kalian mau cari lagi info lebih lanjut ya silakan ya, tinggal cari aja lagi untuk memperdalam saja. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Nah, untuk nomor 34 katanya adalah ada elektron pada keadaan 6F. Jadi 6F nih. Nah, kemudian pada elektron pada keadaan 6F pada atom hidrogen memiliki energi dan momentum sudut sebesar berapa? Oke, di sini tinggal pakai rumus yang namanya energi itu ya pasti apa rumusnya? Min 13,6 per N kuadrat. Ya. Kalau kita masukkan ya. Nah, untuk N-nya adalah jumlah kulit si elektronnya ya dengan jumlah kulit 6 alias tingkat energi ke-6 lah kalau kita bisa bilang. Jadi kan kita tahu bahwa ini kan asalnya dari aturan Aufbau ya. Aturan Aufbau yang seperti ini. 1S2, 2S2, 2P2 ya kan, 3S2, 3P2, 3D10, 3P6 ya, maksud 3P2 sih. Oke, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14 dan seterusnya ke bawah. Nah, dimana alurnya seperti ini. Ini berdasarkan tingkat energinya ya. Oke, berdasarkan tingkat energinya. Jadi kalau kita bisa bilang yang 1, 2, 3 ini adalah mewakili tingkat energi keberapanya gitu ya. Jadi 13,6 dibagi N kuadrat berarti E-nya sama dengan min 13,6 per 6 pangkat 2. Berarti E sama dengan minus berapa nih? Coba kita cek ya. Berarti ini minus 13,6 dibagi 36. Berarti E-nya adalah 13,6 dibagi 36.
Nah, jawabannya adalah 0,377 atau min 0,378 elektron volt ya satuannya. Karena berhubung 13,6 di sini adalah satuan dalam satuan elektron volt ya. Oke, atau E-nya berarti mendekati min 0,38 elektron volt. Jadi fix ini bukan jawabannya, bukan, tinggal antara D sama E. Nah, untuk L-nya itu juga ada rumus sendiri. Nah, untuk L-nya itu rumusnya adalah akar. Nah, akar L dikali L tambah 1 dikali H. Nah, L-nya ini adalah bilangan kuantum azimut, bilangan azimut ya, yang 4 bilangan kuantum ya. Jadi di sini ada hubungannya dengan 4 bilangan kuantum yang ada di kimia ya. Kalau yang N itu adalah bilangan kuantum utama ya. Yang L itu adalah bilangan kuantum azimut ya. Azimut yang dimana kalau subkulit S itu L-nya 0, kalau yang P L-nya 1, D L-nya itu 2, dan F itu L-nya 3. Kemudian untuk M-nya itu adalah bilangan kuantum magnetik ya. Untuk magnetik ini bergantung sama orbitalnya. Ya, S ini juga sama, bilangan kuantum spin itu tergantung sama letak elektronnya ya. Oke, berdasarkan letak elektronnya sehingga bisa ada plus setengah atau min setengah. Oke. Yaudah, berarti di sini kita tinggal masukin karena berhubung dia masuk subkulit F, berarti F itu adalah L-nya 3. Berarti tinggal kita masukkan L sama dengan akar 3 dikali 3 tambah 1 dikali H. Jadinya berarti 3 dikali 4 adalah akar 12H. Hanya di sini hanya ada di luar akar ya, Akarnya kelebihan saya taruhnya. Jadi akarnya seperti ini. Jadi akar 12H. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, jadi untuk nomor 34 jawabannya yang E. Itu ya. Dengan energi sebesar min 0,38 elektron volt dan momentum sudutnya sebesar akar 12H. Dan di mana H itu adalah konstanta ya. Jangan lupa. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 35. Oke. Ini untuk soal nomor 35-nya. Nah, ternyata energi ionisasi dari atom hidrogen adalah 13,6 elektron volt yang tadi ya. 13,6 itu dapat dari energi ionisasi dari atom dasarnya adalah atom dasar hidrogen. Ditanya adalah berapa energi dari tingkat keadaan N sama dengan 5. Ya udah gampang. Nomor 35 ini tinggal kita kerjakan dengan yang namanya rumus yang tadi. Min 13,6 elektron volt per N kuadrat. Berarti E sama dengan minus 13,6 per 5 kuadrat. Berarti E-nya sama dengan minus 13,6 dibagi 25. Pasti minus 0, kan? Nah, let's cek. Minus 0, berapa? Ya udah. Pasti lihat jawabannya. Ini jawabannya pasti yang D ya. Karena ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ini apalagi? Positif. Berarti tinggal minus 0, ya udah jawabannya minus 0,544. Dan kalau kita hitung juga 13,6 dibagi 25 itu ya 0,544 ya ternyata. Berarti E-nya adalah minus 0,544 elektron volt gitu. Dimana satu elektron volt itu sekian kali 10 pangkat sekian joule ya. Ada. Bisa dirubah ke dalam satuan joule. Ya. Oke, yaudah sekian gitu aja untuk pembahasan UTU UGM tahun 2019 kode 624 untuk fisika ya. Sampai nomor 35. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Semoga semuanya bermanfaat. Oke, bye-bye semuanya.